Bincang Sana Wakil Rakyat, saya Dewi Budianti di pagi yang cerah ini sekarang berada di Bungsing, Buosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Yang tentu saja saya akan bertemu dengan salah satu wakil rakyat kita, Bapak Agus Salim, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Nah, saya dengar musik, lagi ada acara apa? Karena saya lihat Pak Agus Salim juga sedang berada di sana bersama dengan warga. Selengkapnya nanti ya, kita akan berbincang bersama dengan Pak Agus Salim. Ya pemirsa, ini kalau saya dengar musiknya udah nggak terdengar lagi. Ibu-ibu juga nampaknya sudah istirahat. Ada Pak Agus Salim di sana, jadi saya mau samperin. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Maaf mengganggu ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Sehat-sehat. Kalau saya lihat keringetan ini. Waduh, ini sudah keringnya luar biasa. Rame-rame sama ibu-ibu. Saya dengar musiknya juga lumayan seru. Ada kegiatan apa Pak pagi ini? Biasanya pagi di Limasan Adem Ayem ini biasanya tiap Minggu pagi dengan ibu-ibu. Ini udah ada yang setengah umur, ini masih 40 tahun. Nah, ini campur-campur semua ibunya, berbagai usia. Ini tiap Minggu pagi kita memang mengadakan kegiatan senam bersama dengan ibu-ibu di sekitar sini. Nah, harapan kami adalah ketika ibu-ibu ini sering senam, badannya menjadi kuat, sehat begitu. Kok bisa ada muncul ide seperti ini? Ini dari mana sih Pak? Dari Pak Agus sendiri atau bagaimana nih? Iya, yang pertama terkait dengan kegiatan ini memang dulunya ibu-ibu ini kan pernah ada kelompok senam. Kemudian ada kevakuman yang mungkin hampir 1 atau 2 tahun. Nah, kemudian ketika kami membuat tempat ini Limasan Adem Ayem yang suasananya memang luar biasa sejuk gitu ya. Ini kami mengundang ibu-ibu untuk berdiskusi bagaimana menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan senam khususnya yang vakum kira-kira 2-3 tahun yang lalu begitu. Nah, ini alhamdulillah kegiatan ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan kami bisa memfasilitasi terkait dengan kegiatan yang kita lakukan hari ini. Saya juga penasaran nih, pengen ngobrol sama salah satu mungkin dari boleh, ibu silakan. Boleh, siapa ya ini? Bu Mariam boleh? Iya, Bu Mariam. Boleh berdiri di sini. Sini. Bu Mariam ini siapa sih? Kalau boleh kenalan dulu. Selamat pagi Mbak. Bu Mariam ini warga dari Dusun Bungsing. Ketua RT juga ya? Ketua RT 3. Iya. Gimana tadi olahraganya Bu? Seru? Ya seru banget Mbak. Setiap kita Minggu pagi diadakan di sini oleh Bapak Agus. Kita rutin setiap Minggu pagi oleh ibu-ibu di wilayah Dusun Bungsing mulai dari RT 1 sampai RT 4 seperti itu. Ya. Gimana manfaat yang didapatkan Bu dari olahraga rutin seperti ini? Alhamdulillah kita bisa meningkatkan kesehatan untuk ibu-ibu, apalagi kan kalau ibu-ibu kan gampang itu ya Mbak ya, keropos tulangnya. Kalau untuk olahraga insya Allah semakin sehat seperti itu Mbak. Nah, ini ada Pak Agus Salim, apa yang mau disampaikan? Oh iya, untuk Bapak Agus terima kasih telah memfasilitasi ibu-ibu di Dusun Bungsing ini untuk mengadakan senam setiap minggunya seperti itu. Untuk kedepannya mungkin fasilitas yang lain. Iya dong. Fasilitas yang lain seperti apa ya Mbak, pelatihan memasak atau membuat kerajinan seperti biar perekonomian ibu-ibu di Dusun Bungsing ini semakin maju. Iya. Tapi ibu-ibu di sini biasanya pada pinter bikin apa sih Bu? Kalau ibu-ibu di sini itu kebanyakan di sini tuh masak Mbak, seperti membuat produksi seperti tempe bengok. Tahu tempe bengok Mbak? Iya, tempe bengok, terus ada peyek, tape dari ketela dijual di pasar seperti itu. Pak Agus, iya Pak. Iya, kalau enggak pelatihan masak ya ada pelatihan keterampilan seperti apa ya. Sekarang kan yang dicanangkan pemerintah kan seperti pengelolaan sampah plastik seperti itu, kita bisa Pak Agus bisa untuk pelatihan seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Bu RT nih ya, ini Bu RT kita ini kelas berat nih. Kelas berat memang kelas berat karena badannya keker banget. Gitu. Nah, ini di beberapa kegiatan yang lalu memang kita pernah melaksanakan kegiatan memasak waktu itu ya Bu ya. Memasak, dan waktu itu ada kegiatan membuat roti waktu itu.
Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan itu alhamdulillah mungkin setiap lebaran kemarin sudah kita coba. Jadi ternyata masakannya juga enak, sajiannya juga bagus. Nah, ini memang harapan dari Bu Maryam ini menjadi PR kami ke depan terkait dengan pemberdayaan ibu-ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Maryam, bahwa di sini memang ada bengok tadi ya Mbak ya? Iya, tempe Bengok ataupun mungkin nanti ada peyek dan juga sebagainya. Insya Allah nanti akan kita fasilitasi dengan kegiatan yang bentuknya adalah pelatihan begitu. Nah, yang pertama kemarin memang kami mencoba untuk seberapa antusias sih masyarakat di sini ketika kami memfasilitasi terkait dengan program kegiatan pelatihan. Dan alhamdulillah kemarin kami mengapresiasi yang luar biasa semangat dan juga kekompakan yang dimiliki oleh teman-teman ibu-ibu waktu itu. Kami mempunyai harapan ke depan. Kami ingin melaksanakan kegiatan itu kembali seperti itu. Insya Allah nanti kita akan fasilitasi. Sudah dicatat ya, Bu, tunggu saja. Iya, Pak. Selain itu Pak Agus, nanti kita juga mau melihat tempat-tempat lain ya di sini ya, karena katanya ada perbaikan jalan di beberapa ruas gitu ya. Iya, untuk kesempatan ini kami memang ingin mengajak teman-teman untuk nanti kita ajak di beberapa titik yang sudah kita realisasi kegiatannya. Dan kami berharap nanti ketika bisa bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga Pak RT, nanti bisa melihat secara langsung apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perjuangkan kepada masyarakat ini, sehingga harapan kami, keberadaan kami di lembaga legislatif ini bisa memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat. Baik, nanti kita lihat lebih dekat seperti apa perkembangannya ya Pak ya, di segmen selanjutnya. Nanti kita ngobrol lagi, tetap bersama kami pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat. Nembe napa niki, Bu? Gotong royong napa arisan napa niki? Niki warisan. Nene mboten rasan-rasan niki, Bu? Nah, aja kumpul do ngrasani tanggane. Engko ndak malah ngumpul ke dosa nggih. Kumpul semuanya bisa berbagi rasa ya gitu. Kita udah pindah dusun ya Pak ceritanya. Tadi sekarang di RT Watu Gedung, RT 4. Wah, menyambangi warga lagi di Watu Gedung sini. Jadi mereka ini baru selesai acara apa sih Pak sebetulnya? Ini ibu-ibu baru saja selesai bersih-bersih. Gotong royong Ibu nggih? Gotong royong. Ning kok mboten enten sik kepringet nggih. Oh sampun. Oh dari jam 7 gotong royongnya tadi. Sehingga keringatnya sudah kering. Keringatnya sudah kering, tapi pasti yang kerja bakti itu biasanya nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Bapak-bapak di sini juga pastinya kerja bakti. Boleh nggak sih saya ngobrol kalau ada bapak-bapak di sini? Wah itu boleh. Kan ada nah, tuh ada Pak RT nih. Ini pengawasnya ini. Ini yang mengawasi kegiatan ibu-ibu. Kenal Pak Alimin dan juga Pak Julian. Semuanya Pak Ketua RT ya? Iya Pak RT semua. Pak RT semua. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Tadi kerja baktinya ngapain aja Pak Alimin? Nyapu. Kalau Pak Yulianto? Ya juga sama. Ini kan bersama ibu-ibu ini biasa rutinan membersihkan jalan itu Mbak biar. Setiap minggu Pak? Ya enggak sebulan sekali tapi rutin. Kebetulan kita akan menghadapi musim penghujan. Musim penghujan ini perlu sebuah antisipasi ke depan, gitu. Jangan sampai nanti ketika menghadapi musim hujan ini kan kalau hujan biasanya longsor ya Mas ya. Nah, tanah longsor ini kan bagaimana kita mengantisipasi. Misalnya nanti bagaimana yang dianggap nanti kalau hujan deras, ya ini perlu ditata. Ini kalau di sini kan banyak batu-batuan. Ya. Nanti perlu ditata biar nanti kalau ada air datang, air besar, ini nanti jangan sampai nanti terjadi
longsor. Walaupun longsornya hanya kecil di sini, Pak, Nggih. tapi juga bisa mengganggu gitu. Iya, iya. Ya, ini kan kalau saya lihat jalanan di depan ini juga sudah selesai dibangun ya Pak ya. Kalau dulu tuh biasanya gimana Pak? Kalau belum ada jalan ini, apalagi musim hujan tuh kondisinya bagaimana? Kondisinya licin seperti kaliasat nih, Pak. Kalau sekarang Pak, setelah ada jalanan ini, gimana Pak kondisinya? Ya alhamdulillah warga bisa menikmati Mbak. Yang kemarin itu jalan ya seperti Kaliasa itu tadi, sekarang warga kan bisa dengan enak dan mulus melewati jalan ini. Dan alhamdulillah masyarakat ibu-ibu ini juga istilahnya ya puas dengan istilah ada pembangunan jalan, corbrok lewat aspirasi Pak Agus. Ini baru selesai padahal tahun ini betul ya Pak Ya, ya? di anggaran murni 2023. Jadi perlu kita sampaikan Pak RT, jadi kami masih punya PR ke depan. Jadi yang ini kan berhenti pas di sini ya Pak RT -nya? Iya, depan ini sini. Kemarin anggaran 100 juta di anggaran murni 2023. Kemarin alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan. Dan semua masyarakat bisa guyup rukun di dalam melaksanakan padat karya nih Pak RT. Nah ini menjadi PR kami untuk melanjutkan. Ini masih di ujung sana, kira-kira 70 meter atau 60? Ya sekitar 60, Ya, 60 meter 70 lah. Ini nanti supaya nanti jalan yang ini sebenarnya menghubungkan ke jalan besar di sana. Ini dulu memang benar apa yang disampaikan oleh Pak RT. Jadi dulu kalau kita melewati jalan ini menjadi Sirian. Tahu Sirian? Apa itu Pak Sirian? Sirian ya Pak? Ya. Ya apa ya, mau lewat jalan di sini itu mikir gitu. Nah ini Sirian. Jadi kalau tempat-tempat angker biasanya pada nggak mau. Nah ini angkernya ini karena tapi jalannya sekarang rusak dicari gitu. mungkin ya. Nah sekarang menjadi sebuah alternatif gitu. Ya. Ini kalau harus ke sana jauh. Nah ini ketika kemarin sudah selesai pembangunannya, alhamdulillah ini menjadi jalan alternatif untuk ke Kota Bantul begitu. Oke. Harapan untuk Pak Agus nih terkait dengan proyek yang ke depan yang paling lebih diperlukan lagi. Kalau proyeknya untuk kedepannya semoga dibantu lagi. Dari Pak Yulianto silakan. Mungkin Ya sama. Mungkin sama. Kan ya dari istilahnya dari wilayah saya terutama RT 4 ini masih banyak yang perlu dibangun Pak. Dari jalan-jalan ini kan banyak istilahnya ya talut, ya selokan, terutama ini penerangan jalan, istilahnya lampu kecil. Nah, itu dicatat ya Pak Agus Iya. ya. Insya Allah. Alhamdulillah di 2000 perubahan 2023 ini kemarin ada berapa titik Pak? Ada 3 atau 4? Ada 3 ya. Kemarin di RT 5 ada 2 atau Iya itu yang itu juga masuk RT 5 tapi kan. ya dalam satu lingkungan ada 3. Nah ini ketika harapan dari Pak RT entah Pak Limin atau Pak Yanto, ini kami ingin tempat ini yang mungkin kalau malam jenengan pasti takut nih lewat sini. Ini gelapnya luar biasa. Ini harapan kami kita bisa merealisasi ataupun memprogramkan terkait dengan penerangan jalan kampung. Penerangan jalan kampung itu anggaran kira-kira ya 20 juta, kemudian nanti ada tempat-tempat tiang listrik, ada lampunya dan seterusnya. Ini anggaran yang memang selama ini dibutuhkan khususnya di wilayah Pajangan. Tentu tadi kita ketika melewati di sini mungkin lingkungannya seperti itu. Belum kalau malam jenengan datang ke sini harus pakai senter ya Pak ya. Nah ini harapan ke depan, semoga apa yang kita lakukan hari ini entah infrastruktur atau penerangan jalan ini nanti akan berkelanjutan ke depan. Baik, kita akan tunggu seperti apa nanti, mudah-mudahan semakin membaik dan semakin lancar ya. Amin, amin, insyaallah. Semua warga di sini juga tetap bersemangat dan sehat selalu. Nanti kita akan lihat juga tempat lain ya. Siap, Pak oke. Agus, ya. Oke, nanti kita sehabis ini kita akan geser lagi. Oke. Banyak program-program yang sudah kita realisasikan Baik, begitu. nanti kita tunjukkan ke pemirsa di Siap, segmen oke, selanjutnya. iya. Wah, ini anginnya sepoi-sepoi, Pak. Ini luar biasa kalau pagi di sini, Mbak. Iya ya. Untung nggak hujan ini. Nggak hujan. Tadi habis olahraga, melihat juga warga, bertemu warga. Ini kita berjalan di Bungsing, jalanannya bagus nih, Pak. Nah, ini perlu kita sampaikan nih, kita sampaikan biar masyarakat tahu ya. Jadi ini jalan yang kita lewatin ini pagi hari ini anggaran 2020 yang lalu. Nah, ini hari ini kami bersama dengan Pak RT nih
Untuk Pak Ngalimin kita ajak untuk apa namanya meninjau ulang Ya. apakah masih bagus atau sudah rusak. Nah, ini mungkin nanti Pak RT bisa menyampaikan gitu ya. Jadi ini syukur alhamdulillah bisa terlaksana nih. Prasesnya sudah tertulis begini. Tahun 2020 dan alhamdulillah ini pembangunannya masih luar biasa. Iya. Masih kokoh sekali. Nah, ini monggo nanti kalau bisa berbincang-bincang dengan Pak RT. Saya gitu. mau tanya nih Pak RT, Ya. ini jalanan oke banget nih Pak ya. Berapa sih panjangnya nih Pak? Kurang lebih 180 meter. 80. Iya. Kali 3. Kali Iya, 3. Kali meter. 3 Oke. meter. Gimana tanggapan Pak Ngalimin dengan adanya jalan ini yang sudah dari tahun 2020 nih? Manfaatnya untuk warga. Ya sangat banyak bagi warga kami adanya program dari Pak Agus yang telah memberikan program untuk kami. Jalan yang dulunya berlubang dan becek sekarang menjadi bagus dan membuat transportasi kami, warga kami bisa lancar. Tapi sekarang warga berarti udah lancar ya Pak ya, Pak Ngalimin? Ya, alhamdulillah kami banyak terima kasih pada Bapak Agus yang telah memberikan program untuk Iya. kami. Selanjutnya kira-kira apa nih yang pengen disampaikan untuk kedepannya? Apa yang paling dibutuhkan oleh warga di sini Pak Ngalimin? Ya, kami mewakili warga berharap sangat untuk Bapak Agus bisa melanjutkan program-program kami yang mungkin belum Terselesaikan. terselesaikan Jadi dan belum PR. tersampaikan ya, Lanjut ya. mungkin ya bisa disambung tahun depan. Ya, insya Itu Allah, insya Allah. harapan kami dari masyarakat Bungsing, Ya. khususnya RT 1. Itu. Oke. Karena warga di sini kan aktivitasnya banyak ya Pak ya Iya. pastinya. Ini Pak Ngalimin aja bentar lagi mau ada acara apa nih? Ini kayaknya Ini ini hari Minggu ya. kerja bakti. Ya minta maaf di ini pojok hari sana Minggu tadi kan ada kerja bakti gotong ini. royong. Bersih-bersih Iya. selokan. Jadi mau menyambangi warga di sana ikut Iya. kerja bakti ya? Iya. Oke, Ya kalau mohon gitu- maaf sekali ya Iya. kami. Oke, terima kasih Terima kasih sudah Pak ngobrol. Ya. Pak, menemani Bapak kami. silakan. Di- Ya, oke tadi kan kalau kata Pak Ngalimin ya, Pak Agus ya, di sini sudah banyaklah manfaatnya yang Iya. bisa dirasakan oleh warga. Ini panjangnya juga lumayan ya Pak ya, hampir Iya. 200 meter. Selain ini Pak, ada perbaikan jalan di titik mana lagi di sini yang memang bisa berdampak baik untuk warga? Ya. Alhamdulillah hari ini tadi setelah dari Watu Gedung kita bertemu dengan ibu-ibu, kemudian kita survei ulang. Ada padat karya di sana di Watu Gedung RT 4. Ya. Ini sekarang kita berada di Bongsing, di Bongsing RT 1. Nah, kemudian nanti setelah ini kami ajak untuk melihat di Titik lain. di Gupak Warak. Ya. Kira-kira radius kira-kira 1 kilo dari sini. Oke, di sana seperti apa Pak kondisinya Nah, jalanan? kalau di sana kalau lebarnya mungkin lebih lebar yang ada di di Serut ya. Lebarnya hampir Lebih dari 4, 3 meter hampir ya? 4 meter, Hampir 4, hampir oke. 4 meter karena ruas jalan itu menuju tempat ibadah masjid, masjid tertua yang ada di Serut. Nah, dari program itu alhamdulillah yang tadi disampaikan oleh Pak Limin terkait dengan kondisi sebelumnya. Ini kalau di sana lebih parah lagi, Mbak. Jadi harus hati-hati. Jadi tatanan batu-batuan ini dulu ketika belum kami cor, ini seperti itu kondisinya. Ya, kalau jalan di sini lumayan bagus nih Pak. Volumenya berapa nih Pak Agus? Ini volumenya 5 kali 100 meter ya, jadi kira-kira 500 meter persegi. Gimana tanggapannya Pak Mustain dengan jalan yang sudah terbangun nih di Dusun Serut seperti ini? Wah, Mbak, tentunya kami sangat gembira sekali ya Mbak ya, dari dulu ini sebenarnya akses ke tempat masjid sana itu nggak bisa dilalui mobil. Nggak bisa, benar. Seperti apa kondisinya Pak? Dulu Kalau itu ingat-ingat zaman becek. dulu. Dan jalan dulu itu seperti kalau bacaannya bisa tanah liat itu. Jadi mobil nggak bisa masuk. Terus akhirnya lama-lama diperbaiki terus menerus dan dibantu oleh pihak-pihak yang lebih berpengalaman, taruhlah seperti Pak Agus. Akhirnya jalan bisa dilihat seperti ini, bisa keluar masuk mobil besar kecil. Ketika banyak acara, lumayan kita acara juga bisa jalan lancar. Lancar, cepat, tanpa hambatan. Karena di sana ada masjid ya Pak ya? Ada masjid, ada madrasah diniyah, ada TPA,
ada TK dan lain-lain. Dan dari beberapa titik yang sudah Pak Agus sebutkan tadi, gitu ya, itu semuanya sekarang dampaknya seperti apa Pak? Tingkat kesulitannya kan pasti bermacam-macam. Kondisi awalnya juga beda-beda ya Pak. Iya. Ada yang lebih bahaya, ada yang lebih mungkin banyak geronjalannya gitu. Tapi sekarang dampaknya seperti apa sih Pak? Iya. Kalau tadi kan dekat dengan tempat ibadah, Iya, titik-titik yang lain itu apa Pak? Nah, kalau yang ekstrim yang terakhir nih di Kembang Putihan, Ya. pembangunannya baru kali itu saya melihat. Jadi orang ngangkatin apa? Troli, apa namanya itu namanya? Yang untuk bawa cor itu, Ya. celeng, angkong. Ini malah dari bawah ditarik ke atas gitu ya. Jadi nggak bisa didorong ya Pak? Nggak bisa didorong. Nah, ini yang paling ekstrim di situ. Ya. Saya melihat program Padat Karya baru di situ kami melihat betapa susahnya Ya. mengangkut material dari bawah sampai ujung atas gitu. Nah, kemarin jenengan sendiri juga melihat toh, Ya. bagaimana jerih payah dari bapak-bapak yang luar biasa untuk bekerja untuk menyelesaikan program itu. Dan alhamdulillah di Kembang Putihan itu sekarang sudah 100% selesai dan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar seperti itu. Ya, saya bisa membayangkan bagaimana bapak-bapak itu bekerja keras ya, ikut padat karya gitu. Kalau bicara terkait dengan padat karya nih Pak, ini kan tentu saja bisa meningkatkan ekonomi warga, membuka lapangan pekerjaan lah ya pada saat itu. Seperti apa Pak dampak dari padat karya itu sendiri bagi warga di sini? Jadi kebanyakan yang kita berikan terkait dengan program memang yang pertama terkait dengan infrastruktur yang memang ketika kita survei ini memang butuh perhatian khusus dalam artian skala prioritas. Nah, kemudian dari program itu memang warga masyarakat itu memang bisa merasakan dari hasil program padat karya, karena sebenarnya program padat karya ini adalah untuk menampung pekerja-pekerja yang dalam hal ini belum ada pekerjaan yang pasti. Nah, disitulah kemudian kami bisa memfasilitasi ataupun bisa memanfaatkan program itu untuk mengurangi nyon sewu program pengangguran yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Karena rata-rata mereka semua mata pencahariannya adalah sebagai buruh ya Betul, Pak? Betul, iya. Nah, kemudian ketika tenaga buruh ini kan kadang-kadang ada yang tenaga tetap, ada yang mingguan, kadang-kadang mingguan juga nggak bekerja. Nah, ini dengan adanya padat karya memang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Jadi tidak hanya memanfaatkan Yeah. hasil gitu Betul, ya, yeah. tapi prosesnya juga memberikan manfaat Yeah, bagi betul, warga. yeah. Selain bapak-bapak, saya yakin ibu-ibu juga punya peran di balik semua itu. Betul, Apa saja yeah. peran mereka, Pak? Nah, kalau ibu-ibu perannya luar biasa. Yang pertama, memberikan dorongan semangat. Ini yang paling penting ini. Kalau bapak-bapak sudah nggak diberikan dorongan semangat, masih tidur pagi, ibu-ibu nggak mendorong untuk, ayo, kita kerja bakti misalnya. Nah, ini yang pertama, memberikan dorongan semangat kepada suami-suaminya. Kemudian yang kedua, terkait dengan urusan dapur nih. Ya. Urusan dapur. Nah, ini bagaimana ibu-ibu ini kemarin di salah satu lokasi, kemarin juga kita survei ke sana ya. Bagaimana ibu-ibu di dalam menyajikan, dalam memberikan support, support makanan dan sebagainya. Ini menjadi satu penyemangat yang luar biasa bagi bapak-bapak. Jadi tanpa ibu-ibu saya kira kegiatan ini tidak akan berhasil seperti itu ya. Bahkan saya ingat menunya aja sudah di list setiap harinya Betul, ya Pak ya. Iya, betul. Biar bapak-bapak tidak bosan gitu dengan menunya begitu. Oke. Manfaat dari jalan sudah dirasakan ya Pak oleh warga di Guosari gitu ya, di beberapa titik begitu. Kemudian ibu-ibu juga berperan, padat karyanya juga sangat bermanfaat bagi ekonomi warga. Kedepannya Pak, rencananya seperti apa? Ya. Kalau kami selain infrastruktur, kami ingin mengoptimalkan terkait dengan sumber daya manusia yang ada. Jadi kami tidak hanya fokus terkait dengan pembangunan, namun bagaimana kami bersama-sama dengan stakeholder yang lain, bagaimana nanti kami bisa memfasilitasi terkait dengan kegiatan-kegiatan. Pertama terkait dengan kegiatan kelompok. Jadi misalnya ada pelatihan, ada peternakan, perikanan dan sebagainya. Kami berharap di tahun-tahun depan, walaupun prioritas kami mungkin di wilayah Pajangan ini memang beda. Wilayah Pajangan ini memang beda dari lingkungan. Ketika kami mengajak teman-teman tadi berkeliling, kondisi lingkungannya seperti ini. Kita memprioritaskan di Pajangan ini bagaimana nanti ke depan, 5 tahun ke depan, ini jalan-jalan yang rusak seperti ini nanti bisa kita prioritaskan betul.
Nah, seperti ini lampu nih. Ini lampu yang kemarin di 2022 yang lalu ini kami merealisasikan ada sekitar 6 atau 4 titik di lingkungan ini, dan alhamdulillah ini bisa sebagai penerangan jalan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang penerangan jalan kampung, saya kira kemarin ketika kehadiran kami di sini juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar terkait dengan penerangan jalan kampung seperti itu. Jadi sekarang sudah diberikan jalan yang lebih baik gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan itu semakin bisa membuat mereka lebih tersenyum lagi. Betul. Dan aktivitas mereka juga semakin lancar begitu Pak. Apa yang ingin disampaikan untuk warga di sini Pak? Iya, harapan kami jangan pesimis. Kehadiran kami di lembaga DPRD ini menjadi sebuah harapan yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Apa yang kami miliki, apa yang kami perjuangkan di masyarakat ini tentu menjadi harapan yang selalu ditunggu begitu. Nah, tentu dengan anggaran yang kami miliki setiap tahun, tentu kami akan selalu memprioritaskan tempat-tempat yang memang menjadi skala prioritas kami, dalam artian untuk membangun kebersamaan, membangun pembangunan infrastruktur, membangun insan-insan yang ada di Kabupaten Bantul ini lebih baik seperti itu. Dan program ke depan tentunya masih akan terus berkelanjutan insya Allah, ya Pak insya ya. Allah, Sehingga mudah-mudahan seluruh sudut di masyarakat Pajangan ini bisa merasakan hal Betul, yang sama. betul, Enaknya, betul. nyamannya, jalannya, sehingga aktivitas juga bisa terdorong begitu. Semangat terus ya Pak Agus ya. Insya Allah. Mudah-mudahan terus bisa menampung aspirasi warganya. Amin, insya Allah. Dan program-program yang lebih baik ke depan terus berkelanjutan. Iya, insya Allah. Terima kasih sudah berbincang Pak. Sama-sama, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih juga pemirsa sudah bersama dengan kami di Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia. Salam Indonesia.